teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Hilda. BTW hari ini aku seneng banget, soalnya beberapa hari yang lalu, at least kurang lebih 2 mingguan yang lalu, aku baru aja keterima kerja guys. Alhamdulillah, aku seneng banget. Jadi belum sempet bikin video pada saat itu juga, soalnya repot yang mau ada pelatihan sama beberapa training yang harus aku jalanin, dan aku harus bener-bener fokus untuk pekerjaan aku yang terbaru ini. Nah, jadi ini adalah pekerjaan atau pengalaman kerja aku yang kedua. Sebenarnya aku belum expert sih dalam berkarir ataupun dalam bekerja, tapi aku bakalan bagiin experience aku sama kalian. Jadi buat kamu yang belum kenal sama aku, siapa sih aku, kok tiba-tiba kalian mampir ke video ini terus kayak belum kenal, nah kalian berada di video yang tepat. Oke, kita langsung kenalan aja. Oke, perkenalkan, nama aku Hilda Islami Aza, biasa atau kerap dipanggil dengan nama Hilda. Anyway, aku punya nama pena yaitu Iki Hilda, nama pena aku ketika menulis, dan juga nama Instagram dan nama TikTok aku. Kalian bisa explore aku di sana. Nah, sekarang aku pengen menceritakan diriku dalam 3 hal. Yang pertama adalah my past experience, lalu yang kedua adalah apa yang aku lakuin sekarang, dan yang ketiga adalah my future career aspiration. Nah, semoga di sini kita bisa sama-sama saling terbuka, karena aku pengen welcome gitu ya sama kalian. Jadi aku bakalan share pengalaman aku dan juga experience aku sama kalian semua. Yang pertama, aku adalah mahasiswi fresh graduate dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, di mana aku ngambil program studi manajemen perbankan syariah, atau lebih program studinya itu manajemen bisnis syariah. Nah, jadi selama perkuliahan aku lebih banyak berkecimpung dengan marketing bisnis, marketing communication, dan lain sebagainya. Dan aku adalah mahasiswi angkatan 2017. Nah, pastinya kalian udah tau lah ya aku umur berapa. Nah, semenjak aku kuliah, aku itu udah mulai digembleng, mulai dari bisnis, marketing communication, marketing strategi, bahkan sampai entrepreneurship. Nah, jadi walaupun aku ini basicnya anak bisnis atau anak manajemen bisnis, tapi belum tentu kita udah bakalan siap untuk terjun dan langsung membuka praktek bisnis yang bisa langsung sesukses like Lazada atau JD, Bukalapak, dan lain sebagainya. Di sini aku masih pengen banyak belajar tentang bagaimana cara manajemen emosional, bagaimana cara manajemen komunikasi bersama dengan partner bisnis, kemudian bersama dengan karyawan, dan juga bersama dengan investor atau debitur lainnya. Nah, selain itu kegiatan aku selama kuliah, selain itu aku juga nge-YouTube nih bareng sama kalian semua. Selanjutnya, di sini aku bakalan cerita pengalaman bisnis aku selama waktu di perkuliahan, karena aku ngambil manajemen bisnis. Exactly di sini kita harus digembleng dengan membuka bisnis mulai dari 0 to 1, kemudian membuat strategi marketing, like a proposal plan, dan lain sebagainya. Di sini aku sama dua teman aku ini kita membuka sebuah usaha, yaitu makanan ringan, dan di sini kita mengcombine makanan khas zaman dulu, risoles, sama dicombine dengan buah naga. Jadi kita ingin mengkombinasi makanan ringan ini nggak asin. Biasanya kan risoles kan biasanya tuh kan asin, atau yang gurih-gurih, yang asin-asin enak gitulah intinya. Nah, tapi sekarang kita mengkombinasikan dengan buah naga, dan itu dibuat selai gitulah intinya. Dan aduh, sumpah itu teh enak banget asli, ya Allah. Aku tuh sampai sekali bikin itu kan kita bikin 50 piece kan satu hari, ya lumayan sih 50 piece.
anak mahasiswa yang everyday kuliah, yang harus ngerjain tugas, presentasi, dan lain sebagainya. Itu tuh lumayan ribet banget dan effortnya tuh gede banget gitu kan. Hingga akhirnya kita tuh sampai jualan ke beberapa kampus di daerah Depok ya, di UI, di Gunadarma, di beberapa kampus lainnya untuk meningkatkan penjualan dan juga kinerja kita bertiga. Nah, karena kita membuka bisnis itu, makanan ringan itu juga karena disuruh atau dapat tugas dari kaprodi kita untuk membuat suatu bisnis, dan nantinya akan ketika bisnis kita udah berkembang baik, kita bakal mendapat sokongan dana nih supaya supaya small business kita itu tetap berlanjut. Selanjutnya setelah kurang lebih 1 tahun kayaknya ya, itu tuh bisnisnya udah off teman-teman, dan aku sama teman-teman aku yang lainnya udah mulai fokus sama bisnis yang digeluti masing-masing. Si teman aku si Widya, dia fokus sama bisnis snack makanannya. Lalu kemudian ada teman aku yang fokus sama bisnis hijabnya. Nah, karena aku bingung banget aku ngambil bisnis apaan gitu ya untuk supaya menambah nilai-nilai aku. Di sini aku ngambil bisnis rajutan karena memang aku suka banget ngerajut dulu waktu zaman SMA. Dan di sini aku sempat sekali ikutan les rajut selama 1 bulan, dan di situ aku ngambil les rajutan selama kurang lebih 1 bulan, dan di sana aku mulai ngembangin tuh ilmu-ilmu mulai dari knitting, crocheting, dan juga yang lainnya. Lalu akhirnya aku membuka Hia Handmade ini dengan segala penuh upaya dan juga raga, tangis, capek, tangan kaku, aduh segala macem. Pokoknya ngerajutnya tuh sampai bener-bener tangan tuh kaku banget, kaku kayak tremor gitu loh, gemeteran gitulah intinya. Dan itu aku bersyukur banget karena aku bisa memulai dari zero, dari bener-bener aku udah lupa sama cara-cara ngerajut kayak gimana, tuan menjadi bisnis Hia Handmade yang sekarang kita kenal. Jadi aku masih pengen banget sebenarnya bisnis aku yang Hia Handmade ini, yang berupa perintilan-perintilan rajutan ini bisa comeback lagi. So please doain ya teman-teman, semoga bisnisnya bisa berkembang dan juga berjalan seperti dulu kala. Nah, yang kedua, apa yang aku lakuin sekarang atau saat ini. Nah, yang kedua itu setelah lulus kuliah, setelah selesai skripsian, aku itu bingung banget kan untuk nunggu waktu wisuda, itu tuh super duper lama banget. Jadi di situ aku bener-bener nyusun plan, kira-kira aku bakal ngelanjutin bisnis aku yang Hia Handmade atau aku nerusin bisnis keluarga aku karena memang ayahku itu penjual pupuk terbesar yang ada di desa ini, atau aku harus memulai karirku yang sesuai dengan passion like this atau sesuai dengan jurusan aku. Di situ aku bingung banget setelah diskusi sama keluarga, sama mas, mbak, adikku semuanya, dan akhirnya aku terjun ke dunia industri, dimana di situ pada saat hari sidang aku bener-bener dapat panggilan interview. Keteteran banget ya, karena waktu itu tuh interviewnya jam 1 siang dan sidangnya itu aku ada 3 sidang kan, yang karena itu sidang kompre kan, bukan yang sidang skripsi tapi sidang kompre, jadi ada 3 kali, dan yang 2 kalinya itu udah aku selesain sebelum duhur, pas sebelum duhur banget. Nah, 1 ini belum aku selesain nih, jadi harus aku bawa ke sekolah itu, ke sekolah SMK kan. Selain aku interview juga aku disambi sama sidang kompre. Nah, di situ akhirnya setelah aku keterima di sana, aku direkrut menjadi staff content creator. Ya, job desk-nya kurang lebih membuat posting, kemudian nyusun plan-plan video, terus kemudian menjadi brand ambassador aplikasi belajar ID selama 1 bulan. Nah, setelah itu pengalaman aku menjadi staff content creator itu kurang lebih selama 3 bulan. Di sana aku dapat banyak banget masukan dan juga saran untuk video-video aku yang kayak gini. Dan aku alhamdulillah seneng banget. Dan akhirnya aku memutuskan untuk resign dan memulai karir aku yang baru ini, yaitu menjadi seorang public relation. Bukan yang senior, tetap juga masih jadi yang junior karena kan masih baru juga kan, baru kurang lebih 1 bulan.
hampir 1 bulan sih kalau dikalkulasiin sama minggu terakhir ini. Nah, di sana job desk aku ya kurang lebih sharing communication antara public eksternal ke internal dan juga internal to eksternal. Jadi apa yang dibutuhkan sama eksternal kepada perusahaan ini. Jadi aku bekerja di salah satu kampus swasta perhotelan terbesar yang ada di Banyuwangi, dan kalian pastinya tahu. Dan yang ketiga, ini dia yang terakhir, my future career aspiration. Di sini aku pengen banget kan jadi seorang dosen. So pasti aku alhamdulillah pengen banget ngelanjutin studi pasca sarjana di kampus negeri yang ada di Banyuwangi. Deket juga sih dari rumah aku, jadi aku memilih untuk terjun ke kampus itu dan untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Aku ngambil administrasi pendidikan. Doain teman-teman semoga perkuliahannya lancar sampai nanti gitu ya, sampai pengukuhan menjadi seorang dosen gitu. Amin 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 ya. Nah, selanjutnya aku juga pengen banget jadi banker karena basic aku yang memang suka banget dengan accounting, dengan sesuatu yang berhubungan dengan keperbendaharaan gitu ya, treasurer, aku seneng banget, administration itu tuh aku seneng banget. Jadi aku pengen banget ya nyoba-nyobalah beberapa tahun untuk menjadi seorang banker. Nah, jadi itu dia 3 deskripsi diri aku. Nah, untuk memulai ataupun untuk membuat mimpi-mimpi yang sebesar sekarang itu tuh nggak bisa dibuat dalam semalam ataupun 2 malam aja. Jadi ini tuh aku udah mikirin jauh-jauh hari, kira-kira nanti baiknya gimana setelah kalau misalkan aku keluar dari kerjaan aku yang sekarang jadi public relation, aku nanti harus kemana gitu. Jadi bener-bener dipikirin dari beberapa bulan yang lalu ya. Bahkan setelah setelah selesai sidang skripsi itu aku bener-bener pikirin matang-matang. Jadi inilah update kehidupanku sampai saat ini. So, what yours? Apa mimpi-mimpi kamu? Tulis di kolom komentar, kita raih mimpi kita bareng-bareng. Sebarin positive vibes buat teman-teman semua. Jangan mau kalah dengan diri kita yang pemalas, karena kita tuh super duper malas banget kan biasanya kalau misalkan mau ngerjain sesuatu atau bahkan mau bergerak atau bangun dari ranjang tuh super duper malas banget. Semangat fighting buat kita semua. So, kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Oh iya, setiap minggu bakalan ada 2 video baru untuk kamu. So, buat kamu stay tune terus di YouTube channel aku. Jangan lupa subscribe. Thank you for watching this video and see you on the next my video. Bye-bye.